Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang struktur bumi. Tugas dari dosen pengampu yang terhormat Ibu Andi Nur Padilla, SPD MPD. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Nur Apni Kalbu, saya sendiri sebagai moderator di kelompok kami. Yang kedua, Santi sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Jumiati Betemadi sebagai pemateri kedua. Yang keempat, Yuliana sebagai pemateri ketiga. Yang kelima, Khairatul Mar'ah sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, teman-teman saya akan memaparkan poin-poin materi dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya moderator. Saya atas nama Santi, saya akan melanjutkan tentang pembacaan materi dari presentasi kami yang berjudul struktur bumi, di mana ada beberapa bagian dari struktur bumi yang terdiri dari yang pertama, kerak atau litosfer, di mana kerak adalah lapisan terluar tempat kita hidup, lapisan paling luar dan lapisan paling tipis dari permukaan bumi ini. Menjadi tempat tinggal makhluk hidup dan aktivitas manusia. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kerak benua, di mana kerak benua itu lebih tebal dan membentuk daratan. Sedangkan kerak samudra adalah kerak yang lebih tipis dan berada di dasar laut. Ketebalannya sekitar 5-70 km. Yang kedua, mantel. Mantel adalah lapisan tebal, panas, dan tempat magma bergerak. Terletak di bawah kerak bumi. Merupakan lapisan paling tebal dan tersusun atas batuan silikat yang bersifat plastik. Suhunya sangat tinggi sehingga memungkinkan terjadinya arus konveksi, berperan dalam pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas vulkanisme. Ketebalannya itu sekitar 2.900 km. Yang ketiga, inti luar, di mana inti luar ini bersifat cair dan menghasilkan medan magnet. Dan yang terakhir atau yang keempat, inti dalam. Inti dalam adalah padat dan sangat panas. Inti dalam bersifat padat karena tekanan yang sangat tinggi. Suhu inti bumi dapat mencapai lebih dari 5.000 derajat Celcius. Mungkin itu penjelasan dari saya. Baik, saya akan membacakan materi yaitu tujuan. 1. Membuat model struktur bumi. Yang kedua, menjelaskan hubungan struktur bumi dengan bencana. Yang ketiga, merancang edukasi mitigasi untuk SD. Materi selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama itu ada plastising atau kertas warna atau daur ulang. Yang kedua, lem, gunting, spidol. Yang ketiga, referensi bencana. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya moderator. Langsung saja saya akan membacakan poin yang keempat, yaitu langkah kerja. 1. Buat model 3D struktur bumi buka kurung warna berbeda tiap lapisan balas kurung. Yang kedua, beri label dan fungsi tiap lapisan. Yang ketiga, analisis satu bencana nyata di Indonesia. Yang keempat, hubungkan penyebab bencana dengan struktur bumi. Yang kelima, buat infografik mitigasi untuk SD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan slide terakhir yaitu pertanyaan analisis. Yang pertama, mengapa lempeng bisa bergerak? Lempeng tektonik bisa bergerak karena adanya energi panas dari dalam bumi yang menimbulkan arus konveksi di mantel bumi. Yang kedua, apa hubungan mantel dengan gunung api? Hubungan mantel bumi dengan gunung api sangat erat karena mantel merupakan sumber utama magma. Yang ketiga, jelaskan mekanisme bencana pilihanmu. Kelompok kami memilih bencana gempa bumi. Mekanisme berlangsungnya dimulai dari pergerakan lempeng, penumpukan energi, pelepasan energi, perambatan gelombang, dan dampak dari permukaan bumi. Yang keempat, tanda-tanda prabencana yang dapat diamati yaitu peningkatan gempa kecil, perubahan tekanan, dan suara gemuruh dari dalam tanah. Yang kelima, buat 5 langkah mitigasi aman untuk siswa SD. Bersiap sebelum gempa, saat gempa terjadi,
drop, cover, hold on, lalu jauhi benda berbahaya, keluar dari ruangan, dan berkumpul di tempat kumpul. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.